Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pak Guru sangat senang anak-anak tetap sehat dan ceria. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang Toharoh. Dan sebelumnya, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak hebat, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pengertian Toharoh. Yang kedua, menyebutkan alat atau benda yang dapat dipergunakan untuk Toharoh. Yang ketiga, menjelaskan pengertian najis. Dan yang keempat, menjelaskan macam-macam najis dan cara mensucikannya. Anak-anak hebat, sekarang silahkan perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, 3 orang anak yang sedang mandi di sungai dengan air yang kotor dan penuh busa. Gambar yang kedua, ada seorang anak yang sedang berwudu. Pertanyaannya, bagaimana pendapatmu berkaitan dengan gambar tersebut? Berikan alasannya. Sekarang kita masuki materi yang pertama. A. Toharoh. Toharoh secara bahasa berarti bersih atau suci. Sedangkan secara istilah, Toharoh adalah mensucikan badan, tempat maupun pakaian dari najis dan hadas. Dalil tentang Toharoh terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Bunyinya, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Selanjutnya, hadis tentang Toharoh juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, bersuci sebagian dari iman dan ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan. Yang kedua, alat atau benda yang dapat digunakan untuk Toharoh dibagi menjadi 2. A. Benda padat. B. Benda cair. Syarat benda padat yang dapat dipergunakan untuk bersuci, yang pertama, benda itu harus kasar atau dapat membersihkan. Yang kedua, benda itu harus suci. Kemudian, benda cair yang dapat dipergunakan untuk bersuci adalah air mutlak. Apa air mutlak? Air mutlak yaitu air yang tidak tercampuri oleh najis. Misalnya, air sumur, air sungai, air laut, dan air salju. Anak-anakku yang berbahagia, menurut hukum Islam, air dibagi menjadi beberapa macam. Pertama, air suci mensucikan atau air mutlak. Yang kedua, air suci tidak mensucikan. Yang ketiga, air mutanajis atau air yang terkena najis. Yang keempat, air makruh atau musamas. Dan yang kelima, air mustakmal atau air yang sudah terpakai. Anak-anak hebat, najis adalah sesuatu yang kotor atau dianggap kotor oleh syara, sehingga menyebabkan tidak sahnya ibadah. Macam-macam najis dibagi menjadi 3. A. Najis mughaladoh atau najis berat. B. Najis mutawasitoh atau najis sedang. Dan C. Najis mukhafafah atau najis ringan.
Anak-anak, najis mughaladah adalah najis berat yang disebabkan oleh air liur anjing dan babi yang mengenai suatu barang. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan wujud najis tersebut, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan debu. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyasilahu sab'a marratin aulahunna bitturab. Artinya, cara mensucikan bejana seseorang di antara kamu, apabila dijilat anjing, hendaklah dibasuh 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Sekarang B, najis mutawasithah atau najis sedang. Anak-anak hebat, najis mutawasithah dibagi menjadi 2 macam. Pertama, mutawasithah hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya, tetapi tidak ada wujud, bau, maupun warnanya, seperti air kencing yang sudah kering. Cara mencucikannya, cukup dibersihkan atau disiram dengan air di atasnya. Yang kedua, najis mutawasithah ainiyah. Najis mutawasithah ainiyah adalah najis mutawasithah yang masih ada wujud, bau, ataupun warnanya. Cara mencucikannya adalah dibasuh dengan air sampai hilang wujud, bau, dan warnanya, kecuali jika wujudnya sangat sulit dihilangkan. Anak-anak hebat, beberapa benda yang termasuk najis mutawasithah adalah sebagai berikut. A. Bangkai binatang darat. B. Segala macam darah kecuali hati dan limpa. C. Nanah, yaitu darah yang sudah membusuk. D. Semua benda yang keluar dari 2 jalan kotoran, baik manusia maupun hewan, yaitu kubul atau jalan depan dan dubur atau jalan belakang, baik itu berupa benda cair maupun benda padat. E. Segala macam minuman keras dan muntahan. Sekarang yang C, najis mukhafafah atau najis ringan. Yang termasuk najis mukhafafah yaitu air kencing anak laki-laki yang hanya minum ASI dan berumur kurang dari 2 tahun. Cara mencucikan najis ini cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, yang artinya, cucilah apa-apa yang terkena air kencing anak perempuan. Sedangkan, jika terkena air kencing anak laki-laki, cukup dengan memercikkan air padanya. Anak-anak hebat, demikian pertemuan pada kesempatan kali ini. Sebelum Pak Guru akhiri, silahkan dikerjakan tugas mandiri sebagai berikut. Pertama, amatilah benda-benda najis yang ada di sekitarmu, kemudian kelompokkan berdasarkan jenis atau macam-macam najis. Yang kedua, lihatlah beberapa jenis air yang ada di sekitarmu, kemudian kelompokkan berdasarkan macam-macam air. Demikian anak-anak, pertemuan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa, tetap semangat, tetap rajin belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.